Pak Luhut, sebenarnya kabar tentang darurat PPKM darurat itu sudah ada hari Selasa, tapi baru kemudian kita dengar Pak Luhut yang akan mengumumkan, lalu kemudian Pak Presiden yang akan mengumumkan, dan baru hari ini Kamis 1 Juli Pak Presiden umumkan. Apa yang membuat proses pengambilan keputusan ini begitu lama, Pak Luhut? Gak lama juga, artinya kan Presiden baru memberitahu saya 2 hari lalu ya 2 hari yang lalu, Minggu saya diberitahu waktu itu Minggu. Kemudian kita mulai merapatkan semua itu hari Senin. Ya, dan saya kan butuh waktu juga nyusun itu semua, dengerin dari semua pihak. Jadi ya dari epidemiolog kita dengar, dari pakar-pakar Kesehatan, kesehatan semua kita dengar lah, dan kemudian berangkat dengan pengalaman kita, baru kita susun apa yang tadi sudah di launching itu. Jadi tidak ada yang terlambat sebenarnya. Ya saya memang minta waktu supaya persiapannya betul-betul baik. Pak Luhut, kita pernah dengar kata PSBB, kita sebenarnya juga ada PPKM, lalu kemudian ada PPKM darurat. Cukup banyak istilah yang digunakan. Apa yang sesungguhnya membedakan dengan PPKM darurat yang sekarang dengan yang sebenarnya sudah ada? Apa yang paling baru, Pak? PSBB itu kan dari bottom up ya, dari daerah. Jadi itu setiap undang-undang ini ya, setiap provinsi itu bisa kalau mengakses mengajukan jadi PSBB, nanti disahkan oleh Menteri Kesehatan gitu. Tapi yang kali ini kan top down. Jadi top down itu ya dari atas, pemerintah yang membuat ke bawah gitu. Sehingga kita bisa melakukan sekaligus banyak daerah. Kalau PSBB itu kan per daerah ya, per provinsi gitu. Itu bedanya. Jadi tidak ada yang aneh juga sebenarnya di sini. Jadi dilihat dari per daerahnya, dari bawah untuk ke atas. Jadi bukan dulu bahwa pemerintah provinsi yang menetapkan, gitu ya Pak Luhut ya? Pemerintah provinsi yang menetapkan PSBB, kemudian disahkan oleh Menteri Kesehatan. Ya, Pak Luhut, setelah pasca libur Idul Fitri, sebenarnya Pak Luhut itu udah pernah ngomong kayak begini kira-kira ya Pak ya. Saat ini varian dari India sudah masuk ke kita dan harusnya kita berkaca. Inilah kesalahan kita ramai-ramai. Pemerintah sudah capek minta stay at home, tidak mudik, tapi kemarin malah ramai-ramai. Ya inilah buahnya. Kalau tadi misalnya Pak Luhut mengatakan kita semua terkejut, itu agak tidak pas juga. Karena sesungguhnya kan bukankah Pak Luhut sendiri sudah melihat ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa akibat mudik kemarin? Ya memang ya ini saya hanya mau nyampaikan bangsa kita sendiri itu ya gimana ya, terlalu banyak berpikir politik-politik begitu. Semua dipolitisasi, jadi ditubrukkan gitu. Padahal masalah ini kan masalah yang serius. Jadi semua dipolitisasi yang menurut saya akhirnya korbannya itu ya rakyat kita sendiri. Misalnya gimana Pak Luhut? Ya sekarang kan mempertentangkan mengenai mudik tidak mudik ya. Itu kan juga kan kenapa sih mesti dipertentangin? Ya percayalah pemerintah pasti membuat satu proses pengambilan keputusan yang lebih terpadu. Kenapa? Pemerintah itu kan punya tools yang banyak. Jadi angle dia melihat satu masalah itu pasti lebih lengkap dan lebih banyak dari dari siapapun pengamat politik misalnya. Dia bisa memberikan perspektif satu, tapi tidak akan bisa selengkap dari pemerintah. Nah, itu yang saya pelajari kalau waktu saya sekolah dulu, decision making process. Jadi saya lihat itu pemerintah itu jauh lebih lengkap. Nah, tinggal nanti eksekusinya aja bagaimana supaya itu bisa jalan dengan baik. Kita ada soal eksekusi ya Pak, aturannya misalnya sudah jelas, kemudian ada eksekusi. Kemarin kalau minggu lalu misalnya Pak Jokowi secara spontan datang untuk mengecek apakah PPKM itu terjadi atau enggak. Sebenarnya Pak Jokowi juga selalu bilang gimana mau berhasil PPKM kalau enggak jalan di lapangan. Banyak orang menangkap kegundahan Presiden bahwa sebaik apapun aturan dilaksanakan, kalau di bawah nggak dijalankan, ia nggak akan bermanfaat. Apakah ini nuansa seperti ini yang juga ditangkap oleh Pak Luhut? Ya, itu betul yang dikatakan beliau. Kita beruntung ada presiden seperti beliau yang masih turun ke bawah. Itu turun ke bawah aja pun masih begitu. Karena birokrasi kita itu, makanya dipotong waktu itu eselon 3-4 ya. Supaya tadi memotong garis birokrasi tadi. Jadi memang ya itu masalahnya. Kalau orang tidak pernah di dalam birokrasi, gampang aja mau ambil, tidak sesederhana itu.
Ya itu yang sekarang dengan ada undang-undang Omnibus Law, itu salah satu juga bypass itu tadi. Pak Luhut, salah satu yang tadi Pak Luhut umumkan adalah soal kepala daerah, karena PPKM itu sangat terkait dengan keteladanan pemimpin daerah. Tadi sebelum Pak Luhut hadir, kita wawancara dengan seorang dokter yang banyak selama ini ada bersama masyarakat Baduy. Tidak ada satupun kasus masyarakat Baduy dari mulai masa pandemi sampai sekarang, karena ada kearifan lokal, ketegasan dari pemimpin daerah. Bagaimana PPKM darurat ini berhasil kalau kita lihat pemimpin daerahnya tidak memberikan contoh? Joget tanpa masker, lalu kemudian pesta ulang tahun. Tadi Pak Luhut mengatakan ya sanksi administrasi 2 kali dan kemudian ada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kenapa kita tidak bisa bersikap tegas pada para kepala daerah? Karena mereka tidak dipilih oleh pemerintah pusat, karena mereka pilkada. Ya itu memang ada, kita juga bertanya mengenai sistem kita ini. Kemarin saya tadi cerita juga, minggu lalu saya beri ceramah di asosiasi bupati di Bali. Nah mereka udah ngeluhkan dengan sistem yang membaik sekarang di pemerintah daerah, digitalisasi itu, untuk mungkin orang mengkorupsi itu di dalam pemerintah daerah kabupaten itu akan sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Oke. Nah, sekarang sehingga penyerapan anggaran itu rendah. Penyerapan anggaran itu sekarang rata-rata kalau Rosi lihat, itu di angka ada 16 ya, 16-26%. Padahal sekarang udah bulan Juli, tinggal 6 bulan lagi ke depan. Nah, padahal kalau itu tidak terserap, itu kan Silva. Silva itu kan cost of fund juga. Nah, kenapa itu tidak? Saya tanya. Misalnya karena tidak ada perlindungan juga kepada bupati ini, belum apa-apa mereka sudah banyak ditegur oleh oknum-oknum dari polisi atau kejaksaan, misalnya itu, ya oknum-oknum tadi. Nah, padahal sebenarnya itu harus bisa diperiksa setelah ada BPKP dan BPK yang melakukan temuan-temuan. Seperti ini sekarang kita harus perbaiki mekanisme ini. Jadi ya saya pikir ya ini mekanisme yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, sehingga bupati itu sekarang banyak yang tidak mau jadi bupati lagi ke depan. Itu satu hal sih soal penggunaan anggaran Pak Luhut, tapi yang saya tanyakan adalah soal perilaku. Bagaimana yang banyak sekali dilihat bagaimana masyarakat kita diminta untuk disiplin pada protokol kesehatan, sementara ada wakil bupati yang buka masker, lalu ada bajar negara yang juga tidak percaya pada COVID, lalu ada perayaan ulang tahun gubernur dan wakil gubernur. Ya itulah semua saya kira rona-rona kehidupan Republik kita ini yang harus kita rapikan. Jadi contoh kita kadang-kadang banyak omong, baru lihat satu titik terus berkomentar. Tidak lihat lagi apa data-data lain. Padahal omongan dia karena dia public figure itu akan punya dampak luas. Itu nggak dihitung. Nah itu yang saya sayangkan, banyak orang yang terus berbicara tanpa dipikir dulu. Padahal dia sudah dikategorikan sebagai public figure. Baik. Saya sayangkan itu.